Selamat pagi kawan-kawan dan selamat pagi Ibu Putih Febriasari SEMN selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi komunikasi dan perilaku konsumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilia Sony yang akan bertugas sebagai moderator dan saya akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Venilia, Paula Bella Talino, Ria Tisnawati Joana, Nurul Janah, Margareta Ermawati, Indri, dan Anastasia Angelina. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada penyampaian materi, dan saya akan menyampaikan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu membujuk konsumen. Membujuk konsumen artinya membujuk calon konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Dalam membujuk konsumen, kita perlu yang namanya komunikasi. Komunikasi adalah transmisi pesan dari pengirim ke penerima melalui media transmisi atau yang dikenal dengan saluran. Yang artinya, saluran komunikasi merupakan berbagai sumber yang digunakan oleh pemasar untuk mengirim pesan kepada pembeli atau target. Contohnya adalah surat kabar, majalah, televisi, radio, surat, telepon pintar, telepon, papan iklan, poster, selebaran, CD, kaset, audio, dan internet. Ada 5 komponen komunikasi. Yang pertama, pengirim. Pengirim adalah seseorang yang mempunyai kebutuhan atau informasi serta mempunyai kepentingan mengkomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua, komponen sumber penerima adalah orang yang menafsirkan pesan penerima jika pesan tidak disampaikan kepada penerima, maka komunikasi tidak akan terjadi. Dan komponen sumber penerima juga membujuk bahwa keterlibatan pendidik dan peserta didik dalam berkomunikasi sama atau berperan sebagai penyampaian pesan. Dan juga penerima. Pengirim pesan berperan sebagai sumber dalam komunikasi. Yang ketiga, media. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Yang keempat, pesan. Pesan adalah setiap pemberitahuan kata atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain, dan pesan juga dipahami sebagai produk fisik dari proses komunikasi. Jika seseorang itu berbicara, maka pembicaraan itu adalah pesan. Jika seseorang menulis, maka tulisan itu adalah pesan. Bila seseorang melakukan sesuatu gerakan, maka gerakan itu adalah pesan. Pesan itu dipengaruhi oleh kode atau kelompok simbol yang digunakan untuk mentransfer makna atau isi dari pesan tersebut. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik yang efektif adalah suatu interaktif yang dapat dipertimbangkan agar menghindari dan mengoreksi terjadinya distorsi. Dan umpan balik juga dapat diartikan sebagai koreksi terkait sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam mentransfer makna pesan antara komunikator dan komunikasikan setelah penerima pesan melaksanakan pengkodean kembali. Maka yang bersangkutan sesungguhnya telah berubah menjadi pengirim pesan. Hal ini disebabkan karena pengirim pesan bertugas untuk memberikan respon atas pesan yang diterima dan ia harus melakukan pengkodean dari sebuah pesan. Komunikasi pesan pada kenyataannya telah diterima. Pengirim mengirimkan pesan mereka dengan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, juru bicara, dan daya tarik persuasif. Dan kemudian penerima membaca sandi mereka. Jika pesan ingin persuasif, penerima harus memecahkan kode pesan seperti yang diinginkan pengirim. Maksudnya, di mana pengirim dapat menggunakan kata-kata baik seperti gambar, simbol, juru bicara, dan daya tarik persuasif untuk menyampaikan sesuatu yang mereka katakan kepada penerima pesan. Sehingga, jika penerima pesan ingin mengetahui pesan persuasif itu, mereka harus memecahkan kode-kode yang ada. Sehingga, dengan begitu, penerima mengetahui apa saja pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan tadi. Pemasar atau pengirim pesan dapat memilih di antara daya tarik persuasif ketika mereka merancang dan mengirim pesan iklan kepada konsumen atau penerima. Daya tarik iklan digunakan adalah pengkodean dari pesan, di mana daya tarik iklan sendiri mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi perasaan mereka terhadap sesuatu produk. Komunikasi dapat bersifat impersonal atau interpersonal. Dalam pemasaran, sumber komunikasi impersonal adalah pesan yang dikirim perusahaan melalui departemen pemasaran, agensi periklanan atau hubungan masyarakat, dan juru bicara.
Target atau penerima pesan semacam itu biasanya adalah audiens tertentu atau beberapa audiens yang coba diinformasikan, dipengaruhi, atau dibujuk oleh organisasi. Pengirim dari komunikasi antar pribadi mungkin juga sumber resmi, misalnya tenaga penjual di lokasi retail fisik atau virtual, atau sumber tidak resmi, misalnya rekan-rekan dengan siapa konsumen berkomunikasi tatap muka atau melalui sarana elektronik. Faktor kunci yang mendasari dampak persuasif dari pesan pribadi atau antar pribadi yang diterima baik dari sumber formal maupun informal adalah kredibilitas sumber, yaitu sejauh mana penerima mempercayai dan mempercayai sumber yang mengirim. Pengaruh sumber interpersonal sangat berpengaruh terhadap pola belanja konsumen. Kejujuran dan objektivitas komunikasi yang dirasakan dapat memiliki pengaruh besar pada bagaimana komunikasi diterima, di mana artinya komunikasi impersonal adalah pesan yang dikirim perusahaan melalui departemen pemasaran, agensi periklanan, atau hubungan masyarakat dan juru bicara, yang artinya komunikasi impersonal adalah komunikasi yang dilakukan secara masif kepada khalayak dengan menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan pesan secara menyeluruh. Pesan yang disampaikan kurang memiliki umpan balik sehingga pesan hanya bersifat satu arah. Manfaat komunikasi impersonal adalah pesan tersampaikan ke seluruh pihak atau lapisan masyarakat secara singkat. Berbeda dengan komunikasi antar pribadi, pemberian pesan dapat tersampaikan hanya pada sedikit orang atau orang tertentu. Kampanye pada media massa. Penyebaran iklan pada media cetak merupakan salah satu dari berbagai macam contoh komunikasi interpersonal adalah kredibilitas sumber, yaitu sejauh mana penerima mempercayai dan menanggapi sumber-sumber yang mengirim pesan secara langsung, yang artinya komunikasi interpersonal memiliki tujuan untuk relasi, keintiman, keakraban, dan menciptakan persepsi yang sama. Biasanya komunikasi interpersonal lebih efektif dalam menyampaikan pesan karena umpan balik secara langsung akan keluar antara komunikator dan komunikasi. Uniknya, komunikasi interpersonal ini memiliki simbol-simbol khusus dan hanya dimengerti oleh kedua anggota komunikasi, sehingga orang lain tidak mengerti dengan bahasa atau simbol-simbol tersebut. Contoh komunikasi interpersonal dua sahabat, suami istri, majikan dan pembantu, guru dan pelajar. Keuntungan dari interaksi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi interpersonal di media. Keuntungan utama dari interaksi interpersonal adalah kemampuan mereka untuk memperoleh segera melalui isyarat verbal dan non-verbal. Pembicara yang sangat memperhatikan umpan balik dengan segera mengubah pesan mereka berdasarkan apa yang didengar dari audiens. Umpan langsung merupakan faktor yang membuat penjualan pribadi begitu efektif karena memungkinkan tenaga penjual menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan yang diungkapkan dan menjangkau prospek yang diamati. Demikian pula umpan balik langsung. Istilah perilaku konsumen. Pengirim dapat menjadi pemasar yang mengirimkan konsumen pengiklanan atau orang yang memberitahu konsumen lain tentang suatu produk. Pada bab ini berfokus pada pemasar sebagai sumber, sedangkan bab 9 membahas komunikasi sebagai sumber pesan yang ditransmisikan melalui mulut ke mulut. Media adalah saluran untuk transmisi komunikasi. Media tradisional adalah saluran komunikasi yang asli yang telah digunakan pengiklanan dan umumnya diklasifikasikan sebagai media cetak atau berita, surat kabar, majalah, baliho, dan siaran, atau radio dan televisi. Media ini bersifat impersonal karena semua penerima mendapatkan pesan yang sama, dan komunikasi bersifat satu arah karena penerima tidak dapat berinteraksi dengan pengirim, yang artinya komunikasi tradisional adalah sebuah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern. Komunikasi tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Selain itu, komunikasi tradisional mempunyai dimensi sosial, mendorong manusia untuk bekerja, untuk menjaga keharmonisan hidup,
memberikan rasa keterikatan bersama-sama, menantang kekuatan alam dan dipakai dengan mengambil keputusan bersama. Media komunikasi tradisional memiliki kelebihan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media modern. Sebab komunikasi tradisional biasanya dipertukarkan dengan seni yang dijadikan bentuk komunikasi yang lebih menarik, sederhana, dan mudah dimengerti. Hal tersebut membuat media komunikasi tradisional melekat erat dengan kehidupan masyarakat dan berdampak pada perkembangan proses sosial masyarakat seperti memupuk rasa persaudaraan. Sedangkan kekurangan komunikasi tradisional terletak pada ketidakmampuannya menjangkau ruang dan waktu serta audiens yang luas. Dan karena keterbatasan itulah komunikasi ini sering dianggap tidak efektif. Media yang baru adalah saluran online, jaring sosial, dan perangkat elektronik seluler. Media ini secara drastis lebih maju daripada media tradisional karena memungkinkan pemasar untuk mengirimkan pesan yang dipersonalisasi kepada konsumen. Individu dapat segera menangkapi pesan tersebut. Tanggapan lain menunjukkan pemasar apakah upaya persuasi mereka efektif atau tidak. Baru dapat diartikan sebagai sebuah terminologi untuk menjelaskan konferensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat mempresentasikan media baru adalah internet. Program televisi, film, majalah, buku, surat kabar, beberapa penghalang mempengaruhi akurasi konsumen. Menafsirkan pesan yang paling menonjol adalah paparan selektif dan kebisingan psikologi. Materi 5. Exposure selektif atau paparan selektif adalah jumlah informasi dalam lingkungan yang bertambah banyak. Konsumen semakin mahir menghindari paparan atau menghindar membaca dan menghindari paparan kebetulan pada informasi pemasaran. Contoh, melihat keluarga yang menonton TV dan hanya 50% saja yang menonton, selebihnya hanya pelengkap. Teknologi memberikan konsumen sarana yang semakin canggih, dapat mengontrol eksposur ke media massa dan menghindari iklan saat menonton TV dengan menggunakan fungsi jeda dan kembali cepat ke siaran setelah iklan selesai. Pemirsa bisa pergeseran waktu dengan merekam acara TV dan menontonnya di waktu luang sambil melewatkan iklan. Pembaca surat kabar dan majalah online dapat membuat edisi pribadi dari publikasi menghindar banyak iklan, dan radio satelit memungkinkan konsumen untuk tidak mendengar iklan radio. ID penelpon, mesin menjawab telepon, pemerintah dan perangkat lain memungkinkan konsumen untuk menyaring pemasaran jarak jauh dan kontak lain yang tidak diminta dari pasar. Materi 6. Kebisingan psikologis merupakan gangguan dalam bentuk percakapan, telepon, pesan iklan yang bersaing atau pikiran yang mengganggu dapat mempengaruhi penerimaan pesan promosi. Strategi pemasaran untuk mengatasi gangguan psikologis yaitu 1. Paparan berulang terhadap pesan iklan, mengatasi psikologis, dan memfasilitasi penerimaan pesan. 2. Copyright digunakan kontras untuk menerobos kebisingan psikologis dan kekacauan iklan dan menarik perhatian konsumen. Kontras merupakan menampilkan hasil yang tidak terduga, meningkatkan jumlah sensorik, mengidentifikasi melalui pengujian, dan daya tarik pesan. Yang ketiga, teknologi digital memungkinkan pemasar memantau kunjungan konsumen ke situs web, menyimpulkan minat, dan mengirim pesan promosi khusus kepada orang. Efektif, penentuan posisi dan memberikan nilai adalah cara untuk memastikan bahwa pesan promosi menonjol dan diterima secara tepat oleh para target. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Angel. Di sini saya akan membacakan materi saya tentang penyiaran versus penyiaran sempit. Pertama, perkenalkan, nama saya Margareta Ermawati. Penyiaran versus penyiaran sempit. Syarat media tradisional identik dengan media penyiaran atau media massa yang terdiri dari saluran di mana semua penerima pesan satu arah yang sama dari pemasar, yaitu mereka tidak dapat mengirim tanggapan langsung ke sumber pesan. Dalam kontras yang tajam, media yang baru adalah saluran dari siaran. Siaran sempit didefinisikan sebagai sarana yang memungkinkan pemasar untuk mengirim pesan yang ada 4, yaitu yang pertama beralamat ditujukan
kepada orang-orang tertentu atau halayak kecil daripada kelompok konsumen. Yang kedua, disesuaikan dan berdasarkan data yang dikumpulkan dari penelusuran dan klik konsumen secara online, dikombinasikan dengan informasi lain ke kelompok kecil atau konsumen individu data. Tambahan termasuk lokasi penerima yang dapat ditentukan dari alamat IP atau GPS yang terintegrasi ke dalam perangkat seluler dan informasi dari cookies yang terpasang pada hard drive perangkat digital. Yang ketiga, interaktif karena di sebagian besar narokos tindakan konsumen dalam bentuk klik pada tautan atau spanduk memicu transmisi pesan. Yang keempat, lagi respon terukur daripada iklan siaran tradisional karena umpan balik komunikasi lebih akurat dan diterima lebih cepat. Media tradisional dan model komunikasi yang telah digunakan selama beberapa dekade saat ini sedang mengalami perubahan mendasar. Pengiklanan tidak senang dengan media siaran saat ini karena mereka menjangkau audiens yang semakin kecil dan semakin terfragmentasi dan semakin sedikit bola mata untuk uang yang dihabiskan untuk iklan TV. Konsumen dapat menghindari iklan dengan semakin mudah dan sejumlah besar pesan iklan yang disiarkan menjangkau banyak orang yang tidak tertarik atau tidak mungkin membeli produk yang dibelikan atau diiklankan. Perusahaan kabel dan pengiriman setuju bahwa model komunikasi baru membutuhkan penargetan kelompok konsumen yang lebih kecil, yang sudah tertarik dengan produk yang dilakukan dan kepada siapa mereka harus menyediakan cara yang lebih interaktif dan menarik untuk melihat promosi. Singkatnya, didorong oleh teknologi komunikasi mengalami perubahan terbesar sejak perkembangan bahasa lisan dan tulisan dan media tradisional yang diintegrasikan atau digantikan oleh media baru. Penyiaran juga merupakan kegiatan penyelenggaraan siaran, yaitu rangkaian mata dalam bentuk audio, suara, atau visual gambar yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal, suara, atau gambar, baik melalui udara maupun melalui kabel, dan juga serat optik yang dapat diterima oleh pesawat penerima di rumah-rumah. Komisi Penyiaran Indonesia menyoroti definisi kampanye yang sangat sempit sehingga banyak kesempatan untuk melakukan politik iklan tanpa terkena aturan kampanye di lembaga penyiaran. Materi selanjutnya tentang iklan beralamat. Mungkin sebagian besar pembaca telah membeli produk di Amazon.com, menyewa film di Netflix.com, atau memperdagangkan barang di eBay.com. Pedagang online utama ini menganalisis perilaku pembelian penggunaannya, termasuk penilaian konsumen atas produk yang disewa atau dibeli, dan memanfaatkan data ini untuk membuat rekomendasi yang disesuaikan atau dapat diselamatkan kepada pengguna individu tentang penawaran di masa mendatang. Dengan demikian, beralamat terdiri dari pesan khusus yang dikirim ke konsumen tertentu. Pesan-pesan ini sebagian besar didasarkan pada perilaku belanja konsumen sebelumnya yang telah diamati dan dianalisis pemasar. Agregator data menggunakan data dari browser pengguna Google, Yahoo, dan Facebook untuk membangun model yang digunakan pemasar untuk merancang berbagai iklan yang dilihat pelanggan, yang merupakan fungsi dari demografi pemirsa dan paparan iklan dari pesan khusus yang dikirim ke konsumen tertentu. Yang pertama, kesadaran. Sasaran iklan yang utama adalah untuk meningkatkan pengenalan akan nama merek, konsep produk, di mana dan bagaimana membeli suatu produk. Yang kedua, mengingatkan. Sasaran periklanan ini adalah untuk meningkatkan jumlah pembeli agar menggunakan produk, jasa, atau ide, serta meningkatkan persediaan produk, jasa, atau ide tersebut. Yang ketiga, mengubah sikap tentang penggunaan produk. Sasaran periklanan adalah meningkatkan pemakaian dan menarik pemakai atau konsumen baru. Yang keempat, mengubah persepsi. Mengubah tentang pentingnya atribut merek agar suatu atribut dapat menjadi penentu dalam proses pemilihan oleh konsumen, maka atribut tersebut haruslah penting. Yang kelima, mengubah keyakinan tentang merek. Jika suatu atribut telah dianggap penting, maka konsumen akan meneliti sejauh mana tiap-tiap merek atau produk alternatif memiliki atribut tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Venilia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Erma. Di sini saya akan membaca materi saya tentang merancang pesan persuasif. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Venilia. Merancang pesan persuasif. Pesan adalah pikiran, ide, sikap, citra, atau informasi lain yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada orang yang dituju. Dan dapat berupa lisan atau tertulis, nonverbal atau ilustrasi atau simbol, atau komunikasi keduanya. Sponsor yang mungkin individu atau organisasi pertama-tama harus menentukan tujuan pesan,
memilih media yang tepat untuk mengirimnya, dan merancang atau mengkodekan pesan dengan cara yang sesuai untuk setiap media dan setiap audiens. Tujuan dari pesan persuasif termasuk menciptakan kesadaran layanan, mempromosi penjualan produk, mendorong atau mengecilkan hati, praktik tertentu menarik partner retail, mengurangi disonansi pasca pembelian, menciptakan niat baik atau citra yang menguntungkan, atau komunikasi dari ini dan tujuan komunikasi lainnya. Sumber pesan atau pengirim harus menyajikan pesan sedemikian rupa sehingga maknanya ditafsirkan oleh audiens yang ditargetkan dengan cara yang tepat untuk menyajikan pesan dalam bentuk yang akan dipahami oleh audiens, dan dengan demikian menerima makna yang dimaksud, yaitu memecahkan kode dengan sukses. Mengirim harus tahu persis apa yang dia coba katakan dan mengapa, yaitu tujuan pesan dan memahami isi pesan. Berdasarkan pembelian kognitif model merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model persetual. Teori ini berpandang bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Sebagaimana tercermin dalam pepatah terkenal, satu gambar bernilai 1000 kata. Banyak penelitian telah menyelidiki interaksi antara isyarat, visual, dan verbal, dan kemampuan mereka untuk menarik dan menangkapi perhatian konsumen dengan cara menyenangkan. Iklan menjadi kompleksi secara visual jika mengandung fitur persepsi yang padat atau memiliki desain kreatif yang rumit. Satu studi menunjukkan bahwa iklan kompleksitas visual memainkan peran sentral dalam hal ini. Iklan menjadikan kompleks secara visual jika mengandung fitur persepsi yang padat atau memiliki desain kreatif dan rumit. Studi ini menemukan bahwa kompleksitas visual merusakkan perhatian pada mereka dan sikap terhadap iklan. Sedangkan kompleksitas desain menginginkan perhatian pada iklan, meningkatkan pemahamannya, dan meningkatkan sikap terhadap iklan. Studi tersebut menunjukkan bahwa pemasaran harus memiliki kompleksitas visual iklan dan menggunakan tamuan mereka untuk meningkatkan kekuatan penghentian iklan mereka. Tekanan pemasaran dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang sama, dan dengan demikian menggunakan frase serupa yang mencerminkan kondisi ini dalam salinan iklan mereka. Misalnya menginginkan kehidupan kita yang semakin sibuk, semakin konfliknya teknologi, dan gambar ekonomi yang tidak pasti. Banyak pemasaran telah menggunakan kata-kata sederhana, mudah, jujur, dan jelas. Dalam bahasa mereka, iklan jus jeruk mereka baru diberikan nama Simple Orange, artinya menawarkan kegembiraan sederhana dan sarapan yang sehat. Baiklah, terima kasih. Saya Indri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Penny, yaitu pembingkaian pesan. Nah, pembingkaian pesan itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pembingkaian pesan positif. Nah, pembingkaian pesan positif itu sendiri didefinisikan sebagai komunikasi yang menekankan keunggulan merek atau keuntungan potensial konsumen dalam suatu situasi. Nah, sementara pembingkaian negatif didefinisikan sebagai komunikasi yang menunjukkan ketidakunggulan merek atau kerugian potensial konsumen dalam suatu situasi. Nah, haruskah pemasaran menekankan manfaat yang akan diperoleh dengan menggunakan produk tertentu, yaitu pembingkaian pesan positif, atau manfaat yang akan hilang dengan tidak menggunakan produk, yaitu pembingkaian pesan negatif. Nah, penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembingkaian pesan yang tepat itu tergantung pada sikap dan karakteristik konsumen serta produk itu sendiri. Misalnya, satu studi menemukan bahwa orang dengan kebutuhan kognisi rendah lebih mungkin dibujuk oleh pesan berbingkai negatif. Nah, ada juga studi lain yang menemukan bahwa individu dengan citra diri mandiri, yaitu memandang diri mereka sebagai ditentukan oleh karakteristik unik. Nah, lebih dibujuk oleh pesan yang menekankan tujuan pendekatan atau pembingkaian positif. Mereka yang memiliki pandangan diri yang saling bergantung, yaitu yang melihat diri mereka seperti yang didefinisikan oleh orang lain. Nah, menemukan pesan yang menekankan tujuan penghindaran lebih meyakinkan atau farming negatif. Nah, sebuah studi tentang produk yang diiklankan yang memungkinkan deteksi dini penyakit menunjukkan bahwa pesan anekdot berbingkai positif kurang persuasif daripada pesan anekdot berbingkai negatif. Nah, selanjutnya itu studi lain menemukan juga bahwa pembingkaian pesan negatif lebih efektif daripada pembingkaian positif ketika responden memiliki lebih sedikit
kesempatan untuk memproses informasi dalam iklan. Nah, tetapi kurang efektif ketika responden memiliki lebih banyak kesempatan untuk memproses konten iklan. Baik, selanjutnya ada pesan satu sisi versus dua sisi. Adapun pengertian dari pesan satu sisi versus dua sisi yang tersebut adalah pesan yang mendukung posisi yang dianjurkan oleh pembuat pesan. Nah, hal ini dapat berupa pesan dengan sisi positif atau mendukung, atau sisi negatif, menolak saja. Nah, sedangkan penyajian pesan dua sisi memuat kedua argumentasi tersebut. Nah, haruskah pemasar berpura-pura bahwa produknya adalah satu-satunya dari jenisnya, yaitu gunakan pesan sepihak. Atau jika perusahaan mengakui produk pesaing, yaitu menggunakan pesan dua sisi. Beberapa pemasar hanya menekankan faktor positif tentang produk mereka dan berpura-pura bahwa persaingan tidak ada. Namun, ketika persaingan benar-benar ada dan kemungkinan besar akan terjadi secara vokal atau jelas, pengiklanan seperti itu cenderung kehilangan kredibilitas di mata konsumen mereka. Nah, menampilkan pesan dua sisi yang bisa kita beri contoh lain seperti iklan untuk Ultradem atau cairan pencuci piring yang menyatakan bahwa produk tersebut 2 kali lebih kuat dari orang lain. Ini mengakui persaingan tetapi tidak dengan nama, seperti saya tidak percaya ini bukan mentega. Nah, adalah pengganti mentega. Iklan yang menampilkan produk sering diakhiri dengan pertanyaan, saya tidak percaya ini bukan mentega, kan? Atau iklan. Pesan dua sisi. Karena mengakui persaingan produk, yaitu merek mentega dan pengganti mentega, tanpa menyebutkan apapun kredibilitasnya, klaim yang diiklankan seringkali dapat ditingkatkan dengan menyangkal keunggulan beberapa fitur. Atau produk penumbuh rambut pria, bahwa produk tersebut adalah solusi universal. Misalnya, iklan untuk produk penumbuh rambut pria dapat menyatakan bahwa setelah uji klinis, sementara hampir separuh pria yang menggunakan produk tersebut mengalami pertumbuhan rambut minimal dan sekitar 1/6 tidak mengalami pertumbuhan kembali. Nah, apapun pengakuan bahwa produk tidak selalu berhasil meningkatkan kredibilitas iklan. Nah, keputusan apakah akan menggunakan pesan satu atau dua sisi juga tergantung pada sifat audiens dan persaingan. Jika audiens ramah, misalnya jika menggunakan produk pengiklanan, jika pada awal menyukai posisi komunikator atau jika tidak mungkin mendengar argumen yang berlawanan, maka pesan satu sisi atau mendukung yang hanya menekankan informasi yang menguntungkan paling efektif. Namun jika audiens kritis atau tidak ramah, misalnya jika menggunakan produk kompetitif, nah, jika terpelajar atau jika mungkin mendengar klaim yang berlawanan, maka pesan basis kemungkinan akan lebih efektif. Pesan basis juga bisa sangat efektif ketika konsumen cenderung melihat klaim negatif persaingan atau ketika kecenderungan mereka terhadap merek negatif. Nah, selanjutnya, efek pesan. Pesan itu juga ada efeknya ya. Apakah mereka yang terbaik untuk menampilkan iklan ada Anda pertama atau terakhir? Nah, penelitian komunikasi telah menemukan bahwa memesan di mana pesan disajikan mempengaruhi penerimaan audiens. Misalnya di TV, iklan yang ditayangkan pertama kali paling diingat, sedangkan iklan yang ditayangkan paling sedikit, iklan yang ditayangkan di tengah itu paling sedikit diingat ketika hanya 2% yang bersaing disajikan. Satu demi satu, bukti tentang posisi mana yang lebih efektif akan bertentangan. Beberapa peneliti juga menemukan bahwa materi yang disajikan terlebih dahulu menghasilkan efek yang lebih besar. Nah, efek yang utama itu, yang lain telah menemukan bahwa materi yang disajikan terakhir lebih efektif, atau efek kebaruan. Nah, penerbit majalah mengenali dampak efek pesanan dengan membebankan biaya lebih besar untuk iklan di sampul depan, belakang, dan dalam majalah daripada untuk halaman dalam majalah. Karena visibilitas dan ingatan yang lebih besar, itu urutan juga penting dalam mencantumkan manfaat produk dalam iklan. Jika minat audiens rendah, poin terpenting harus dibuat terlebih dahulu untuk menarik perhatian. Namun, jika minat tinggi, tidak perlu memancing rasa penasaran.
sehingga manfaat produk dapat disusun secara menaik dengan poin terpenting disebutkan terakhir. Nah, ketika informasi yang menguntungkan dan informasi yang tidak menguntungkan akan disajikan, atau seperti dalam laporan pemegangan saham tahunan, seiring menempatkan materi yang menguntungkan terlebih dahulu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Indri. Daya tarik iklan persuasif. Banyak peneliti telah mempelajari daya tarik promosi yang dapat pemasar gunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan keyakinan. Misalnya, status studi menunjukkan bahwa daya tarik informasi yang sangat efektif dalam situasi keterlibatan tinggi. Perbedaan dampak berbagai daya tarik promosi dan rendah tinggi kondisi inflomen konsumen yang lebih besar untuk merek-merek daripada untuk peluasan merek. Iklan persuasif adalah jenis iklan yang dapat menarik minat berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Dari iklan ini, masyarakat dapat mengerti akan informasi yang didapatkannya. Iklan jenis ini biasanya akan lebih mengarah untuk membujuk masyarakat untuk segera membeli produk yang ditawarkan oleh mereka. Perbedaan dampak dari berbagai daya tarik promosi, baik rendah maupun tinggi, keterlibatan konsumen kondisi lebih besar untuk merek baru daripada ekstensi merek. Studi lain menemukan bahwa selain karakteristik endorse atau daya tarik yang digunakan, kebutuhan kognisi atau NFC berperan dalam tanggapan terhadap iklan. Semakin tinggi NFC seseorang, maka semakin kecil kemungkinan dia untuk mempertimbangkan isyarat peripheral seperti kesukaan endorse dan memproses iklan dan menjadi terbujuk atau tidak. Daya tarik iklan yang paling banyak digunakan yaitu antara lain komparatif, ketakutan, humor, seks, dan ketepatan waktu, di mana daya tarik komparatif ini adalah strategi pemasar secara luas digunakan, di mana pemasar mengklaim keunggulan produk merek atas satu atau lebih eksplisit bernama, atau implisit mengidentifikasi pesaing, baik secara keseluruhan atau pada atribut produk yang dipilih. Studi peneliti telah menyelidiki berbagai aspek promosi komparatif, sebuah studi yang menguji tingkat negatif dalam pesan komparatif, atau dengan menggunakan pesan komparatif positif, negatif, dan agak negatif. Untuk beberapa produk melaporkan bahwa unsur-unsur negatif dalam iklan berkontribusi efektivitasnya selama mereka dipercaya atau diimbangi oleh beberapa elemen yang membuat iklan muncul netral. Selanjutnya, daya tarik menakuti. Daya tarik menakuti itu adalah daya tarik rasa takut. Ini istilah yang digunakan dalam psikologi, sosiologi, dan pemasar. Umumnya menggambarkan strategi memotivasi orang untuk mengambil tindakan tertentu, mendukung kebijakan tertentu, atau membeli produk tertentu dengan mengkaitkan rasa takut. Daya tarik rasa takut ini juga adalah pesan persuasif yang mencoba membangkitkan rasa takut untuk mengalihkan perilaku melalui ancaman, bahaya, atau bahaya yang akan datang. Contoh iklan rasa takut. Produk pasta gigi menampilkan pesan iklan yang menakut-nakuti konsumen, seperti gigi akan keropos dan rusak jika tidak dipelihara dengan menggunakan pasta gigi yang tepat. Selanjutnya, daya tarik humor. Banyak pemasar menggunakan daya tarik lucu dalam keyakinan bahwa humor akan mengembangkan ukuran sifat kepribadian bernama kebutuhan humor yang difokuskan pada kecenderungan seseorang untuk menikmati, terlibat atau mencari hiburan, dan menyarankan bahwa seseorang untuk faktor-faktor kognitif lebih menjelaskan bagaimana konsumen menanggapi iklan lucu. Iklan lucu yang ditemukan lebih berkesan ketika kelucuan akan terkait dengan pesan. Humor memungkinkan pemasar untuk datang dengan iklan yang sangat kreatif, yang kadang-kadang bisa menjadi bumerang. Misalnya, ragu pasta datang dengan kampanye yang dirancang untuk membentuk iklan emosional dengan produk tidak berfokus pada kegunaan makanan, tetapi pada kemampuannya untuk menenangkan kenangan masa kecil yang memalukan. Satu iklan menunjukkan seseorang anak muda memasuki kamar orang tuanya sebagai jingle, menyertai mengatakan orang tua di tempat tidur, tapi itu hanya 8:0. Itu adalah sebab mereka mengajarkan Anda bahwa Anda harus selalu mengantuk. Selanjutnya, daya tarik seksual. Ada beberapa iklan seksual di media cetak, siaran radio, dan online. Pengiklanan telah memprovokasi perhatian dengan ketelanjangan dan seks, dan pesan promosi sering termasuk banyak citra seksual eksplisit dan berani yang membentang jauh
melampaui kategori produk tradisional fashion atau aroma ke dalam kategori seperti sampo, bir, mobil, dan jasa perjalanan, dan banyak lainnya. Online, pemasar telah menggunakan daya tarik seksual yang sangat inovatif dan jauh lebih berani daripada mereka di majalah dan TV jaringan. Misalnya, New Zealandia, air keselamatan video di YouTube menampilkan awak pesawat yang telanjang kecuali untuk cat tubuh diterapkan untuk meniru seragam termasuk dasi pada pria. Keselamatan video di YouTube menampilkan awak pesawat yang telanjang kecuali untuk cat tubuh diterapkan untuk meniru seragam termasuk dasi pada pria dan syal perempuan. Selanjutnya, daya tarik ketepatan waktu. Selama dan setelah krisis keuangan September 2008, banyak pemasar datang dengan banding iklan yang dirancang khusus untuk ekonomi sulit. Misalnya, iklan untuk klub kesehatan mendesak konsumen untuk membuat komitmen baru untuk menjalani hidup yang lebih sehat selama masa penuh tantangan. Contohnya di masa pandemi yang sekarang. Periklanan perbandingan. Iklan komparatif adalah strategi pemasaran yang digunakan secara luas di mana seseorang pemasar mengklaim keunggulan produk untuk mereknya atas satu atau lebih pesaing yang secara eksplisit dibutuhkan atau diidentifikasi secara implisit, baik secara keseluruhan atau pada atribut produk yang dipilih. Beberapa kritikus terhadap teknik ini berpendapat bahwa iklan komparatif sering membantu mengingat merek pesaing dengan pengorbanan merek yang diiklankan. Namun, penggunaan iklan komparatif yang luas menunjukkan bahwa pemasar yakin bahwa iklan komparatif memberikan efek positif pada sikap merek, niat pembelian, dan pembelian aktual. Di antara konsumen yang lebih canggih, iklan komparatif menghasilkan tingkat pemrosesan kognitif yang lebih tinggi dan ingatan yang lebih baik, dan cenderung dianggap lebih relevan daripada iklan komparatif. Untuk menyesatkan konsumen, termasuk beberapa tindakan hukum terhadap perusahaan oleh Komisi Perdagangan Federal. Kepada rekan saya akan melanjutkan tentang banding. Banding itu serum ketukan yang sering digunakan untuk mencegah gangguan mengemudi yang disebabkan oleh penggunaan ponsel dan SMS, serta mengemudi dalam keadaan mabuk. Banyak iklan yang membangkit rasa takut dengan gambar-gambar yang memancing rasa jijik. Contohnya meliputi tubuh yang dimutilasi akibat kecelakaan, mengemudi dalam keadaan mabuk, paru-paru dari jarak dekat yang rusak karena merokok, serta gigi dan otak yang rusak karena penggunaan narkoba. Banding humoris. Persuasif komunikasi perikanan mereka, humor adalah yang paling banyak digunakan oleh semua daya tarik iklan menurut beberapa pikiran. Ini digunakan di 80% dari semua iklan. Selanjutnya ada banding seksual. Pengiklan telah menarik perhatian dengan ketelanjangan dan seks, dan bijak promosi sering menyertai banyak citra uang eksplisit. Eksplisit itu terus terang atau tegas dan berani memperluas jauh melampaui kategori saluran tradisional fashion dan wewangian. Egois itu egois, seperti sampo, bir, mobil, dan layanan perjalanan, dan banyak lainnya. Itu merupakan iklan sensual di media cetak, gelombang udara, dan online. Ada pula pemasaran di bagian online. Pemasaran telah menggunakan daya tarik seksual yang sangat inovatif dan jauh lebih berani daripada di majalah dan jaringan TV. Misalnya video keselamatan Selandia Baru di YouTube menampilkan awak pesawat yang telanjang kecuali tubuh yang diterapkan untuk meniru seragam, termasuk dasi pria dan syal pada wanita. Alir online menggunakan kombinasi ketelanjangan dan teknologi dalam kampanyenya. Iklan tersebut menampilkan model telanjang New York City, dan satu iklan menampilkan wanita telanjang mengendarai Vespa. Iklan lain menunjukkan metode atau model telanjang melakukan hal-hal sehari-hari seperti jogging, memanggil taksi, dan bermain frisbee di depan umum. Pemirsa diminta untuk menandani model telanjang dengan pakaian japos. Japos itu merupakan iklan cetak japos
Dia itu sebuah iklan namanya Japos, menyertakan kode ada ukuran efektivitas pesan. Karena komunikasi pemasaran biasanya dirancang untuk membujuk audiens. Audiens itu penonton sasaran untuk bertindak dengan cara yang diinginkan, misalnya untuk membeli merek atau produk tertentu, untuk memilih kandidat tertentu. Ujian terakhirnya adalah respon. Respon itu tanggapan, jadi tanggapan penerima. Oleh karena itu, pengirim harus memperoleh umpan balik secepat dan seakurat mungkin. Seakurat itu terpercaya atau sepercaya mungkin. Hanya melalui umpan balik, pengirim dapat menentukan apakah dan seberapa baik pesan telah diterima. Umpan balik komunikasi merupakan komponen penting dari komunikasi interpersonal dan impersonal. Interpersonal yaitu pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan antara dua orang. Kalau impersonal yaitu kita mengajukan pendapat ke suatu orang yang dipercaya. Jadi kita hanya berkomunikasi dengan dia saja. Karena hal tersebut memungkinkan pengirim untuk memperkuat atau mengubah pesan untuk memastikan bahwa itu dipahami dengan cara dimaksud. Dibandingkan dengan komunikasi interpersonal di media massa, keuntungan utama dari komunikasi interpersonal adalah kemampuan untuk memperoleh segala umpan balik melalui syarat verbal dan non-verbal. Umpan balik langsung adalah faktor yang membuat penjualan pribadi begitu efektif karena memungkinkan tenaga penjualan untuk menyesuaikan promosi penjualan dengan kebutuhan yang diungkapkan dan reaksi yang diamati dari setiap prospek. Pembicara berpengalaman sangat memperhatikan umpan balik dan terus-menerus memodifikasi presentasi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar dari audiens. Demikian pula umpan balik langsung dalam. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Bagi teman-teman dari kelompok 4 yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan disertai dengan nama beserta kelas. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 3.